Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shopbacker, subscribe, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya sudah berada di tengah-tengah danau ning perahu numpak gedekan. Saya sudah berada di daerah Panjalu, Ciamis. Waduh, how are you? Warga Ciamis, Panjalu, kumaha Daramang. Hapunten ya. Saya sudah berada di Panjalu nih, di petilasan daripada Prabu apa Pak? Borosngora, Panjalu Ciamis. Jadi malam ini saya akan silaturahmi, bincang-bincang beliau itu siapa, karena saya tertarik. Beliau adalah sesosok Prabu pimpinan yang sangat tidak suka terhadap santet. Waduh, beliau adalah pembasmi santet-santet juga. Jadi saya wajib untuk berziarah ke beliau untuk meminta doa kepada Allah agar mudah-mudahan beliau juga diampuni segala dosa-dosanya, dan saya mudah-mudahan dianggap menjadi santrinya beliau. Saya sudah berada di tengah-tengah danau. Ayo Pak, jalan Pak. Muatan macet muter-muter. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi, sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salawat, istighfar, perbaiki suara sahabatku saja, ngecaprak bala, jangan pernah takut setan belek, setan engklek, kepren, lepak. Jadi, Oayu, Kumaha, Daramang, warga Ciamis, Panjalu dan sekitarnya. Abdi ya, ayah di dia, ayah di Ciamis, Panjalu. Saya mau silaturahmi dan juga mau berziarah ke patilasan daripada Prabu Borosngora. Beliau adalah orang yang sangat tidak setuju terhadap santet, dan nanti saya akan bincang-bincang pada Bapak Juru Kunci. Nanti numpak perahu kan ya, ada mul gendasi yang mumet utama nih. Aduh, maklum mau kampung numpak perahu, jazakumullah khairan jasa kepada sahabat-sahabat subscriber, sok pegang yang mencet abang-abangnya. Cek lah, berkah. Jangan caprak pula. Yang penting saya dan sahabat semua selalu waras, berkah, sugi beras, barangnya akan sering keramas tuntas. Semalam cinta satu malam. Waduh, cinta satu. Saya tidak pakai celana lagi, tidak pakai lepis, pakai sarung. Sikutin saya sarung, mudah-mudahan. Aduh. Assalamualaikum. Saya sudah ada Bapak Juru Kunci di sini, dan ini adalah lambang daripada Siliwangi. Siliwangi ada Maung, dan ini ada Uyut siapa Uyut? Oh, Uyut Yahya Jaya Santika. Nah, ini ada YouTuber juga nih. YouTuber non ya, YouTuber apa? Evan Kodong Channel. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel, jangan pencet abang-abangnya chat. Waduh, saya Evan. Di subscribe ya. Shopbacker. Shopbacker. Saya tertarik sahabat bincang-bincangnya di harimau ini. Harimau adalah simbol daripada pemberani, cakar, wah, setan belek cakar ya Pak. Kumaha Damang Kang? Alhamdulillah. Dengan Akang Abdul Aziz. Akang Abdul Aziz, beliau adalah juru kunci ya di sini ya. Insyaallah. Juru kunci di sini beliau. Kang, ini di daerah apa Kang? Desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa ini Kang? Ini kalau pulaunya Salaran, kalau dulunya sekarang bisa gede. Ini desa Panjalu, kecamatan Panjalu. Ya. Kabupaten Ciamis ya Kang? Iya. Nah, kenapa sih Kang ini ada harimau, di situ ada ular tuh, ular. Ini simbol apa Kang? Oh, ini simbol cerita rakyat, termasuk sejarah Panjalu. Karena ceritanya mau sini itu Bang Larang mau Bang Kencana, punya cerita rakyatnya. Jadi pernikahan Larang Kencana ke Raja Majapahit.
setelah besar mencari ayahnya, kata ibu dari kecil jangan boleh dicari ayahnya. Akhirnya maksa. Tiba di sini akhirnya haus, minum pakai langsung kendi. Padahal nggak boleh aturan di sini. Ya termasuk sekarang juga nggak boleh kalau minum langsung kendi. Ya akhirnya nyangkut di sini, kendinya nggak ada yang bisa mensahin jawara manapun. Tapi alhamdulillah karena kan Prabu Borosmora itu layamut, akhirnya nyuruh nuraninya ke keturunannya, pecahkanlah kendi karena nggak ada yang bisa memecahkan. Pecahkan, cuma sayangnya di cerita rakyatnya udah pecah jadi 2 harimau. Cuma harimau ini berjanji larang kencana, Wong Bang Larang Wong Bang Kencana ini akan menolak orang Panjalu karena orang Panjalu berjasa gitu. Nah, kalau ularnya sendiri gimana? Kalau ular tambang sendiri ini agak panjang nggak masalah. sekilas saja, Kang. Cerita ular ini kan zaman Belanda ini Kang, ini ceritanya kan Musasa kalau bahasa agamanya. Jadi dulu makam sini nggak disukai orang Belanda. Ini mau dihancurkan makam sini. Ternyata Allah nggak berkehendak, ini kan walinya Allah. Akhirnya Allah turunkan satu ular jaga pulau ini yang 16 hektar sampai 7 litan. Akhirnya orang Belanda ketakutan, disimbolkanlah ini penjaga secara syariah. Oh, ini simbol itu apa ular, berarti sejarahnya seperti itu dan harimau juga. Nah, boleh Kang, saya sambil bincang-bincang sambil jalan Ya, ke atas. Jadi sahabat, itu adalah ada pintu gerbang, itu adalah simbol ular. Tadi katanya Belanda mau menghancurkan, jadi ayah orai. Belanda sieun, gaya macan. Kang, sebenarnya ini tuh makam atau petilasan, Kang? Oh, kalau yang di atas itu makam. Makamnya siapa, Kang? Makamnya Prabu Haryang Kencana. Oh, Prabu Haryang Kencana. Haryang Kencana itu siapa, Kang? Anaknya Prabu Borosmora. Oh, putra dari Prabu Borosmora. Prabu Borosmora itu sendiri siapa, Kang? Prabu Borosmora itu seorang raja di sini yang dikenal aulianya Aulia Abdal. Dulu asalnya dari mana itu Prabu Borosmora itu, Kang? Kalau sejarah sini beliau asli sini. Oh, asli sini. Kalau menurut Habaib Bagus Dur Habib Lutfi, beliau itu Durya Rasul yang bersanad ke Rasulullah karena beliau adik dari Sidatul Kahfi. Oh, adik kakak dengan Sedatul Kahfi. Iya. Beliau dalam rangka apa ke sini, Kang? Sampai putranya bisa dimakamkan di sini. Prabu Borosmora itu dalam rangka apa? Ke Panjalu itu. diutus ke sini untuk mengislamkan Tanah Panjalu. Beliau yang membuat tarekat pertama Sicilia ke Tanah Panjalu. Menurut Bagus Dur. Oh, beliau adalah torekot pertama yang mengajarkan torekot apa, Kang? Sicilia. Oh, Sadilia. Makanya beliau sering ke sini. Kiai Mustaqim karena masih Duriat juga dari sini. Nah, dulu ceritanya kan saya ada mendengar, Ya. tuh Zam-Zam sampai jatuh ke waduk, itu gimana ceritanya, Kang? Riwayatnya beliau itu sebelum muslimnya mempunyai ilmu kekebalan, kanuragan, ya pada tahulah ilmu kedulu-duluan. Ini semayang cari ilmu sejati karena selalu nantang orang. Siapanya? Karena merasa kuat Prabu Borosmora sebelum muslimnya. Akhirnya setelah nantang Sayyidina Ali kalah. Sayyidina Ali yang di Karamallahu wajhahu radhiyallahu anhu. pernah nantang Mantu juga. Rasul. Ya, Setelah nantang kalah gimana itu, Kang? akhirnya ingin masuk Islam. Oh. Nah, setelah masuk Islam, berguru ke Sayyidina Ali, suruh pulang, suruh dibawa air jam-jam ke Tanah Panjalu. Pakai batu kelapa yang bocor-bocor. Maka Sayyidina Ali dalam hatinya bicara, apabila benar masuk Islam berarti bakal terisi begitu bocor. Nah, akhirnya terisi. Nah, setelah dibawa ini tumpahan itu dari danau. Jadi air itu dulu sejarahnya begitu. Ya, Ini makamnya, Kang? ya, ini makamnya beliau Asyid Ali Muhammad. Selamat hari raya ya aulia al-Qabba, ya aulia al-Jamba, ya aulia al-Rabba, ya aulia al-Sa'id, ya aulia Abda, ya aulia Auta, ya aulia Imam Mayat, ya aulia Muhtar, ya aulia Kutub, ya aulia Akbar, ya aulia Kutub, ya Auta, ya aulia Syed, ya Kanjeng Syed Ali Muhammad bin Umar, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beliau tadi siapa, Kang? Makam dari siapa? Boleh lebih maju lagi. Beliau ini Prabu Haryang Kencana. Oh, ini Prabu Haryang Kencana. Beliau putra dari Prabu Borosmora. Prabu Borosmora, sahabat. Jadi Prabu Borosmora sendiri dimakamkannya di mana, Kang? Nah, beliau itu muksa pindah-pindah. Beliau kalau kita berangkat di Sukabumi, makamnya ada di sana. Oh, ada. Syekh Jampang Mangung, tepatnya daerah Jampang. Kalau ke Ciambar, namanya asli Raden Borosmora atau Syekh Mantili. Kalau ke Subang, di sana dikenal Syekh Muhammad yang dikenal yang langsung Bakar Lana Nangkaburit. Kalau ke Bogor, di sana ada
juga makam Prabu Boros Syekh Jalul Kebun Raya. Jadi tiap-tiap daerah beda-beda. Nah, yang aslinya di mana itu, Kang? Tahu tidak? Nah, kalau yang aslinya tergantung sejarahnya menurut di Sukabumi. Ya ini yang asli. Jadi pada ngaku maksudnya. Nah, beliau itu putra yang nomor berapa, Kang, dari Prabu Boros Ngora itu? Ini yang kedua, Prabu Boros itu punya anak dua. Oh, Prabu Haryang Kuning, satu kakaknya Prabu Haryang Kencana. Ya ini makamnya. ini makamnya. Iya. Beliau punya istri siapa, Kang? Nah, beliau agak diceritakan istrinya. Nah, jadi yang diceritakan terus di jihad laki-lakinya terus. Oh, gitu. Jadi nggak dijelaskan. Enggak dijelaskan istrinya siapa, begitu. Nah, beliau juga dulu pernah meneruskan berarti perjuangan Prabu Boros Ngora ya, Iya, meneruskan. beliau meneruskan perjuangan bapaknya itu. Nah, Prabu Boros Ngora itu dengan Prabu Siliwangi itu bagaimana, Kang? Nah, Ada kalau hubungannya? cerita dengan Siliwangi, Oh. karena beliau tadi saya katakan muksa, ketika beliau Islamkan daerah Garut itu Sunan Rahmat Cuci Kodok itu beliau. Nah, Sunan Rahmat Cuci itu kalau disemukarimkan itu kan Kian Santang. Nah, di versi media itu Kian Santang itu Boros Ngora. Jadi ini beda-beda cerita. Nah, yang sebenarnya apa gimana? Yang sebenarnya hanya Allah karena wali itu Kiai Langgung paham. Beda-beda tapi satu. Nah, tadi saya cerita lagi sedikit, Kang, tertarik ketika Iya, air iya. Zam-Zam. Itu benar, Kang, danau itu dulunya bukan danau, terus ketika ada air Zam-Zam, airnya nongol atau emang sudah ada air Zam-Zamnya Nah, jatuh di situ? Ceritanya Prabu Boros Ngora pas menumpahin itu satu gayung air Zam-Zam, riwayatnya ini pasukan kelelawar itu asalnya manusia. Karena di zaman Belanda itu keturunan Spanyol ketekeran Prabu Boros Ngora layamut kan pada Allah mendoakan supaya pasukannya lebih kuat jadilah kelelawar. Akhirnya Belanda kocar kacir. Nah, danau Situ Lengong ini juga dibantu bentuknya sama kelelawar sini, hewan-hewan sini ikut bantu. Cuma Allah nggak pernah bantu, jadi minum air ini mati. Jadi intinya sebelum ditumpahkan dibantu dengan hewan-hewan yang ada di sini. Nah, tadi tertarik ketika Iya. Prabu Boros Ngora itu kan sama juga, itu paling benci terhadap santet-santet nih. Ya. Iya, Nah, benar. beliau sampai dulu sebelum masuk Islamnya juga sering nantang-nantang jawara ya, Kang? Benar itu? Iya, beliau karena meskipun belum muslim nggak suka orang-orang yang ilmu kanuragan yang nggak benar arahnya gitu, hanya nyalakain orang. Beliau nggak suka, apalagi udah muslimnya beliau paling nggak suka, berantas terus. Ya seperti Akang. Bagus. Nah, sejarah yang sangat tertarik lagi dari Prabu Boros Ngora itu apa, Kang? Ya, Kelebihan-kelebihan kelebihan beliau? beliau itu setelah ini air jam yang ditumpahkan di sini jadi danau. Danau ini sempat jebol. Beliau hanya ngambil satu gam tanah, beliau lemparkan jadi satu buah gunung pasir ipis pada dari satu genggam tanah gitu. Bahkan diriwayatkan gunung pasir ipis itu bekas pertama pesantren beliau. Waktu ayah saya di sini sering menjelaskan, ada yang nggak percaya pakai cangkul masa. Akhirnya Daerah kalau mana nggak- itu, Kang? Pasar Ipis daerah mana? Pasir ipis itu kalau danau ke sebelah sana ujung danau. Ada di situ. Ada. Nah, selain itu apa lagi, Kang? Kelebihan Selain daripada itu Prabu? kalian kemudian Prabu Boros Ngora diceritakan kelebihannya ada nama kampung Teluk Bango. Teluk Bango itu saya lanjutkan cerita tentang naga. Ini dihancurkan karena ada naga nggak jadi, takut terus kan mau dibombardir sama orang Belanda. Akhirnya Prabu Boros Ngora, ya Allah turunkan keturunan kami yang rela masuk meriam. Ini mau dibombardir Panjalu. Masuk ke meriam yang Arya Sananta yang di Mergo Majenang ditambahkan jadi satu buah bango. Akhirnya di sini ada kampung Pancabango. Nah, Prabu Boros Ngora sempat gak ketemu dengan Sunan Gunung Jati, Kang? Nah, beliau itu dengan Sunan Gunung Jati nggak diceritakan ketemu, beliau hanya diceritakan dengan Sedatul Kahfi, adik kakak. Kalau menurut Bagus Dur. Berarti ceritanya belum tahu beliau itu sedekat apa dengan Sunan Gunung Jati ya, Kang? Iya. Nah, Akang sendiri ketika lama nih ngurus ini, pernah nggak mimpi-mimpi ketemu dengan beliau atau ada wasilah apa? Saya alhamdulillah Kang di sini udah 18 tahun waktu mondok di Kuningan Lengkong Sari. Abah Harun, bapak saya alhamdulillah ngaji nih sama Sempur sama sama Satibi. Setelah bapak saya sakit, saya mimpi beliau datang ke rumah, hanya teruskan bapak karena bapak mau meninggalkan. Beliau itu seperti apa, Kang? Sosoknya ketika mimpi datang Sosoknya menemui kalau sampean? di mimpi ya kan kayak habaib. Kadang beda-beda. Kalau saya misalnya lagi
galau karena saya pernah nikah 4 kali. Maaf ya Kiai. Saya lagi galau, lagi main cewek sama beliau, diperintahkan berhentilah jangan main. Beda lagi bajunya. Oh gitu. Nah pernah nggak ketemu dengan harimau-harimau di sini atau ular-ular yang simbol di depan itu pernah Kang? Alhamdulillah gitu, kalau menemukan harimau paling di luar sini. Kalau sekedar matanya doang ya pernah gitu. Oh di sini. Iya. Pernah ketemu itu malam hari atau pas Malam kapan? hari waktu ganti bapak saya di sini langsung cerita ke bapak karena lagi sakit. Pak, nemuin harimau gimana? Ya, terusan aja. Kalau nemuin misalnya ini ulat besar ada di kantung, saya mau sholat, ada lagi, dibuang lagi, ada lagi. Oh itu perjalanan kamu banyak tantangan gitu. Teruskan kuatkan. Nah selain ini makam beliau putra dari Prabu Boroswara, ada siapa lagi Kang seputaran sini Kang? Banyak seperti ke sana ada Kiai Sakti Kiduman Prajasasana, beliau ulama tasawuf keturunan dari Syekh Panjalu. Oh beliau ada di sebelah sini. Ada Terus selain beliau siapa lagi Kang? ada sebelah situ cap negara ketiga yang pernah berselisih dengan Sumedang gitu. Cuma ceritanya diperpanjang karena kalau diperpanjang ntar kisru yang banyak musuhan. Nah orang yang datang ke sini banyak Kang, dari mana saja Kang? Alhamdulillah termasuk Syekh Jalil pernah kesini, keturunan Syekh Abdul Muhyi. Ya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah full. Oh full sini. Kalimantan Nah, ada banyak. pejabat-pejabat yang dari Jakarta siapa aja Kang? Banyak seperti Menteri BUMN, kalau pergantian Kapolres, Kapolri sering ke situ. Oh sering pada ke sini. Alhamdulillah. Nah ada pesan apa Kang untuk orang-orang yang mengunjungi petelasan daripada Prabu Boroswara dan ini adalah putra beliau? Ada pesan apa Kang? Kalau saya berpesan ke tiap jemaah, ya hati-hati dalam berziarah karena berziarah itu mau beriktibar. Beliau itu orang baik, orang dekat sama Allah, dekatkanlah diri sama Allah. Cuma gitu aja. Saya boleh masuk ke dalam tidak Kang? Untuk biar sahabat-sahabat. Ntar saya semua. ambil dulu kunci boleh? Oh iya nggak Kuncinya apa-apa. Jadi sambil saya muter-muter sini. Ya, ya. Maaf ya. Ya. Jadi sahabat itu nanti saya akan diminta masuk ke dalam sama si Akang ini. Nanti ngobrol. Ini adalah makam daripada beliau. Ini kalau kita lihat dari luar seperti ini. Jadi itu adalah luar biasa lah. Ini adalah putranya saja dari Prabu Boroswara itu sangat luar biasa. Gimana bapaknya? Jadi bapaknya mungkin dulunya di sini dan diteruskan oleh putra daripada beliau dan beliau sampai dimakamkan di sini. Jadi ini adalah sejarah daripada Panjalu dan begitu gigih untuk mempertahankan daerah, mempertahankan negara ini dari serangan-serangan Belanda tadi saya sekilas dibaca. Berarti beliau adalah orang yang sangat menjaga negara dijajah dari siapa saja, apalagi orang-orang yang pada nyantet mungkin dietek-etek mungkin skepret ini setan belek setan engrek pak aduh tinggi-tinggi makam ngecaprak wah. Jadi nanti ini kuncinya sudah dapat itu sahabat. Jadi ini adalah Prabu Boroswara. Beliau adalah orang yang luar biasa mensiarkan agama Islam di tanah Jawa, khususnya di daerah Ciamis Panjalu ini. Saya akan diajak masuk. Sana di luar dulu ya, saya ke dalam. Kang, payung Kang. Saya payung kan ditutup ya Kang. Siap. Kang nggak ya? Ya, siap. Tutup ya Kang. Berdoa Kang buat saya Kang. Sahabat, saya akan diajak berdoa sama Kang ini. Langsung doa sangat. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, hamdan syakirin hamdan na'im yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabbana ya karim. Kullu sayyin bi qudratika wa kulli ya Allah kullu sayyin. Wa la tas'ani an kulli sayyin wa la tuhasibni fi kulli sayyin. Wa'atini kulli sayyin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hada dan ban illa ghafartah. Wal hamman illa farajtah wal aiban illa satartah. Wala usran ila yasartah wala jahilan ila alamtah wala hajatan ya bila keridun min hawaiji dunia wal akhir. Ya Allah ya Rasulullah ya Wali Allah ya Kanjeng Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar ya dal karom tahirati mubarakan ya dan ni'matis sabiqati mufarajah ilahi atina milkan adiman ya Rabbi andar rajatina
ويدفع سيئاتنا يا الله إنك تعلم سرنا ولا نيات قلبنا فاقبل معذرتنا وتعلم الحاجاتنا وتعلم الحاجات وعاتني سؤالنا وتعلم ما في نفسنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا عملنا زيارتنا وحسن مقاصدنا كما تقبل ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة صاحب المقبر yang Raden Adipati Harian Kencana وبقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya izin bersolawat ngajak Akang sholat di sini Akang ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Salat istighfar perbaiki sholat sahabat. Beliau adalah bukti bahwasanya beliau juga lah tidak senang terhadap santet. Beliau adalah anak setan belek, setan dikepret sama beliau. Paham? Jadi itulah sahabat. Ini adalah beliau adalah pejuang di mana beliau adalah yang terus menegakkan syariat Islam di bumi Panjalu, Ciamis dan sekitarnya. Dan beliau sangat gigih untuk mempertahankan negara, mempertahankan daerah dari siapapun yang bakal merongrong, apalagi mempertahankan agama dan akidah. Ya, jadi begitu sahabat. Ini adalah contoh, ini adalah sejarah bahwasanya ini adalah orang wali min auliyaillah. Saya yakin wali min auliyaillah. Mudah-mudahan saya dan beliau dan diampuni segala dosa-dosanya dan juga sahabat juga diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sahabat semua akan mati. Ingatlah mati, dan yang paling utama bekal kita kelak ketika kita mati adalah amal-amal soleh kita, bukan harta, bukan benda, bukan apa saja. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Maka perbaiki sholat kita, perbanyak sholawat dan juga istighfar. Hapunten ya Kang, hapunten. Hatur nuhun, waktunya. Hatur nuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.